Kalau begitu dengan singkat sebelum kita mulai mendoakan. Kalau begitu Pak, apa tujuan kasih karunia? Tujuan kasih karunia adalah supaya saya dan saudara itu bisa menyelesaikan rencana Allah dalam hidup saya dan saudara. Untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Tadi sudah kita baca, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan bagi saya dan saudara. Nah, itulah tujuan kasih karunia yang pertama, supaya kita melakukan pekerjaan baik. Yang kedua, kita butuh kasih karunia ketika kita sedang ada dalam masalah. Sedang ada dalam masalah. Ya, di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita perlu kasih karunia untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan tugas kita, supaya standar ilahi itu tercapai, bukan standar manusia. Seperti jemaat di Makedonia, mereka memberi menurut kemampuan mereka. Nah, ini standar manusia. Lalu mereka bahkan melampaui. Nah, ini karena kasih karunia. Yang membuat mereka bisa melampaui kemampuan mereka adalah kasih karunia. Lalu yang kedua, ketika kita punya persoalan pada masa-masa seperti ini, ketika saudara punya pergumulan, saudara dirundung sakit, saudara dirundung masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga. Nah, Alkitab mengatakan, mari kita di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Di situ ada kemurahan Tuhan, di situ ada kasih Tuhan, di situ ada campur tangan Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada perkenanan Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya berdoa firman Tuhan ini akan menolong saudara. Apalagi pada masa-masa yang masih belum jelas, saudara perlu kekayaan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk saudara melakukan berbagai macam aktivitas, sehingga campur tangan Tuhan dengan hikmatnya, dengan kasihnya, dengan kuasanya, dengan otoritasnya, dengan pengurapannya itu bekerja dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa melakukan pekerjaan yang baik seperti yang Tuhan tetapkan. Saudara bisa berfungsi dengan baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam pelayanan. Dan yang terakhir adalah ketika saudara ada masalah, ketika kita dalam persoalan, kita datang kepada Tuhan, kepada tahta kasih karunia, supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Saya berdoa, dimanapun saudara berada, pergumulan apapun yang saudara hadapi, kondisi situasi apapun, ketika saudara mendengarkan firman, saudara katakan, ya Tuhan, malam hari ini kami semuanya datang kepada tahta kasih karunia-Mu, supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin.